yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada nggak ucapan Yesus di segala firman itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, jadi muridku? Ada nggak ucapan Yesus dari segala firman yang Iya. Yesus ucapkan sebelum terangkat ke langit? Ada nggak? Ya, sebenarnya kan semua itu perkataannya untuk Bani Israel awalnya. Ya kita benarkan itu Bang Juma. Tapi Iya, kan berarti tidak setelah ada. mau naik dia ke surga masih ada, masih diingatnya manusia-manusia yang lain, masih mengasihi dia manusia yang Berarti lain. nggak ada. Makanya pergi katanya. Gitu Bang Berarti Juma. nggak ada Terserah. firman, nggak ada firman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Nggak ada juga firman, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nggak ada. Yang Itu ada kan di itu antara seluruh Matius firman itu 28. adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada murid dari Bani Israel. Itu jelas itu. Itu pengakuan Yesus. Jadi tidak ada ucapan Yesus pergilah ke seluruh, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tidak ada ucapan Yesus kayak begitu. Dari segala firman yang Yesus sampaikan dan murid yang percaya bahwa dia adalah utusan, itu tidak ada perintah dari gurunya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tak ada. Itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus, tapi penyesat yang mengaku Yesus. Itu Bu Darni. Itu bukan Yesus, tapi Yesus yang nubuatkan Yesus akan datang, Yesus palsu yang membawa namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Karena dia akan menyesatkan banyak orang, maka Yesus palsu ini menyuruh orang yang dirasukinya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua orang menjadi pengikutnya, supaya tergenapi ucapan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Maka Yesus yang datang mengaku-ngaku Yesus itu berhasil, karena dengan adanya Kristen maka banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang keluar dari kubur, bukan Yesus yang adalah anak Maria. Begitu benar nih. Oh ya, terserah. Itu kan pendapat Bang Juma dan teman-teman yang lain. Mau kalian bilang Yesus itu pun makhluk setan apa? Itu urusan kalian. Yang jelas Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya. Lalu Paulus mengabarkan Injil itu ke seluruh bangsa bersama dengan murid-muridnya yang 11 itu. Ya, gantinya yang ke-12 si Matias, ya kan? Lalu ada 70 murid-murid lagi. Lalu semua menyebar. Karena ajaran itu juga mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu kabarkan ke seluruh dunia agar engkau mendapatkan apa? Berkat, kan itu. Nah, buktinya kami umat Kristen itu yang kami lakukan Bang Juma. Nggak ada diajarkan di ajaran kami Bang Juma. Bunuh, matikan dia, siksa dia. Oh, itu Masukkan setelah dia ke Indonesia kamar, merdeka. siksa dia. Nggak ada gitu loh Bang Juma. Itu setelah Nah, itu. Indonesia merdeka. Setelah Indonesia Enggak merdeka, juga iya. Bang Juma. Loh, Aku udah umurku 50 tahun Bang Juma. Belum ada ajaran yang ku dengar yang kejam. Iya, karena ibu hidup di Indonesia mayoritas. Walaupun mau di mana-mana pun kalau Kristen itunya hukum 10 itunya diandalkan Bang Juma. Itu. Di dalam 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 2 nomor 15. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh Kristen itu mengasihi. Dalilnya ada. Nah, kenapa kemudian di Indonesia Kristen selalu menggaungkan kasih-kasih? Ya, karena kalian hidup bersama dengan kami umat Islam. Itu dalilnya kan ada. Jangan kau mengasihi dunia dan maksudnya, apa yang ada dalamnya. Ya, Bang Juma, itulah kan. Bang Juma kan gak mengimani Alkitab. Bukan gitu artinya itu. Janganlah kamu mengasihi dunia. Maksudnya kayak Bu Darni. Janganlah aku mengasihi dunia. Jangan aku pakai belik-belik berlian, belik-belik emas, gaya aku mewah. Udah banyak uangku nanti contoh bermiliar-miliar. Aku membuat rumah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 6 sampai ke langit. Sementara ada di saudara-saudaraku seiman atau saudara-saudaraku satu ibu yang menderita, nggak punya makan, nggak punya beras. Jangan kau seperti itu maksudnya mengikuti dunia Bang Juma. Dunia ini kan saling berlomba-lomba Bang Juma, tetapi di dalam ajaran Yesus kita disuruh saling mengasihi. Itu Bang Juma. Bang Juma jangan mengasihi apa yang ada di dalamnya.
Iya. Di dalam dunia ini ada manusia, jangan kau kasihi. Kemewahan maksudnya Bang Juma, berfoya-foya itu seperti Ya, itu Florida. itu Apa sekarang itu? Ya, tafsiran tunggu Bang Juma. Ibu Amerika Darni, yang kan dibakar gitu. itu. Amerika yang dibakar Bang Juma. Mereka itu kan bersenang-senang. Iya, Bersenang-senang mereka. karena itu kena ajab Amerika. Siapa Itu Amerika? kena Negara ajak mereka, ada yang LGBT otet. di sana, ada yang mereka mementingkan diri sendiri, dihabisi, uangnya nggak disumbangkan kemana-mana. Itu maksudnya mengasihi dunia Bang Juma. Yes, ya, itu sayang. Oke, yang saya tahu Kristen itu tidak ada mencerminkan agama kasih. Dari sejak dia meninggalkan markasnya menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia, itu tidak ada kasih. Nanti setelah Indonesia barulah Kristen itu kelihatan ya santun, karena mayoritas di Indonesia ini Islam gitu. Kalau kita lihat kehidupan orang Kristen di luar sana yang mayoritas, tengok aja lah, nggak usah terlalu jauh ke luar negeri. Di Indonesia saja yang basis-basis Kristen, tengok aja cara hidup mereka. Itu aja dulu jadi gambarannya. Jadi kembali kita kepada poin terkait dengan nabi palsu tadi, ya, bahwasanya ketika Yesus berkata waspadalah kepada nabi palsu yang dimaksud di sini adalah orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi dan kemudian dia memiliki pengikutnya itu kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Satu-satunya kandidat hanya Kristen, tak ada yang lain. Jadi mau menegakkan benang basah seperti apa lagi? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Maksudnya yang datang kepada murid Yesus, dan yang datang kepada murid Yesus itu hanya Paulus in the gang. Hanya itu, tidak ada orang Indonesia yang datang kepada murid Yesus, tidak ada kemudian orang Arab, nggak ada. Yang datang adalah Paulus, dan pengikut Paulus kemudian itulah yang disebut Kristen. Jadi nabi palsu ini datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus selayaknya serigala, lalu kemudian setelah itu dia memiliki pengikut, dan pengikutnya itu kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat, mengusir setan. Itu hanyalah pengikut Paulus. Jadi jelas nabi palsu yang dimaksud adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi di Antioquia. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Saulus ini adalah Paulus. Jadi Lukas muridnya Paulus mengakui gurunya itu adalah nabi. Kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, berarti Anda bertentangan dengan Bible. Lukas, pencatat cerita-cerita tentang Paulus itu menyatakan bahwa Paulus gurunya adalah seorang nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, jadi tidak bisa kita mencari lagi buah nabi palsu itu yang mana. Karena kalau di Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan, tidak ada di Islam, nggak ada. Berarti nabi palsu itu satu-satunya di Kristen. Dah selesai. Itu intinya. Ya, mungkin itu kan menurut Bang Juma kan. Ini kan Dinda Ardian kitab sama kami, Nita. bukan. Oh, Akhi, Siapa? di dalam Ya, itu iya, silakan, Paulus Akhi. pernah ketemu Yesus enggak ya? Paulus ketemu Yesus karena itu kan nggak pernah. didatangi Paulus. Nggak pernah. Oh, Tapi dia berarti- Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 loh. Iya, berarti Ayat apa 15. bedanya Paulus dengan Nabi Luga Tambunan? Lagu Tambunan Nggak ada juga bedanya. mengklaim dia bertemu Yesus. Kalau Luga nggak ada ayatnya, nggak ada dalil. Ya, Luga cuman tidak Beda menulis, Bang. dong. Kalau Paulus kalau Paulus menulis. kan ada ayatnya, Menulis, Kisah ya. Para Rasul 9 ayat 15. Yesus memilih Paulus, dan ada saksi mata, Ananias, murid yang pengikut Tuhan di zaman itu. Dia itu setia kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Paulus, karena sewaktu Paulus melihat Yesus cahaya itu, dia pingsan dan dia buta. Ya, dia buta, nggak melihat, dan dia tidak makan dan tidak minum. Lalu Yesus menyuruh Ananias, ada saksinya, bersama dengan jemaat-jemaatnya. Wih, banyak di TKP. Luga Gitu Tambunan loh. juga ada saksinya loh. Nggak Iya. ada yang mengakui dia nabi di seluruh dunia Ada ini. saksinya. Siapa? Pengikutnya Mana dia ada lah yang datanya? percaya dia sebagai nabi. Adakah data? Nggak ada Jadi data. apakah Dia kan hanya mengaku. Ada Kalau dia mengaku Al-Jubili itu ada urusan dia. katanya. Itu yang jemput urusannya. dia naik Rolls Royce. Nah, itu jadi kan apa bedanya pengakuannya Paulus loh. dengan Nabi Luga Tambunan? Bedanya Beda, di mana? Paulus ada dalil di kitab suci seluruh dunia mengakui.
Kisah Para Rasul 9 ayat 15, 16 Ya, dan seterusnya. seorang nabi itu tidak mungkin waktu zaman dia hidup kitabnya ditulis. Kalau sudah mati nanti si Luga ada kitabnya. Ya itulah, kalau ada kitabnya itu urusan orang nanti di setelahnya. Kalau mau ditipu-tipu silakan. Orang yang cerdas harus pintar. Nah, itu dia. Nah, sekarang aku dulu tentang dari buahnya tadi. Yang jelas buahnya Paulus mengajarkan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Apalagi kasih, sukacita, damai, penguasaan diri. Apalagi melakukan segala kebaikan. Itulah buahnya. Nah, kalau ada orang-orang Kristen lihat buahnya yang tidak seperti itu di luar dari firman Tuhan. Nah, itu kita kan nggak bisa menjamin manusia di bumi ini bermiliar-miliar. Jadi yang jelas kitab suci sudah mengajarkan kebaikan. Siapa mendengar hendaklah mendengar, karena kita diadili menurut perbuatan kita masing-masing. Kita nanti dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Contoh di 1 Korintus 6 ayat 10, LGBT banci tidak ada tempat di kerajaan surga. Ada ayatnya kan? Jika ada pendeta-pendeta di luar dari firman Tuhan itu mengesahkan itu di luar dari firman Tuhan. Itu mereka Ya, sendiri itulah. Kan lihat fenomena sekarang di dalam dunia Kristen. Ya. Ada istilah memijat rangsang. Kenapa bisa terjadi begitu di dalam dunia ortodok? Jangan lihat yang jelek-jeleknya loh Bang Billy. Nah, Lihat itulah aku ajaran lihat Diarni Simatupang. siapa yang memulai itu Aku jadi lihat, LGBT ini poten. Injil yang hidup. Diarni Simatupang, lihat Bang Billy. Tidak tergiur dengan lelaki yang ganteng. Tidak tergiur dengan uang yang banyak. Nah, itu dia murid Yesus. Harus tetap setia di dalam kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Karena Yesus yang akan datang untuk memberikan penghakiman. Karena Yesus yang akan datang untuk menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. No comment. Itu kalau Bu Darni ya. Kalau yang lain-lain silakan. Nah, itu dia. Berarti perpuluhan tidak penting Bu Darni ya. Kasih dong. Perpuluhan itu kan diserahkan kepada gereja, bukan pendeta ya. Ini saya ini sebagai pengurus di dalam gereja. Saya termasuk bagian ikut kalau ada rapat-rapat, saya ikut. Baru semalam Wah, ada rapat. berarti kamu Keuangan. mengambil hak anak yatim. Kau mengambil Dengar dulu, anak di sekarang yatim, ini, nggak boleh. dengar, Kau mengambil sekarang hak ini anak yatim. Ada kami Tuh. asuh 100 orang. Dengar dulu Bang Billy. 100 orang sekarang kami Mana buktinya? didik. Sekarang Mana dia buktinya? di bulan. Ya, di mana buktinya? Tunjukin lihat di mana di sekarang TikTokku. fotonya. Lihat di TikTokku itu fotonya anak yatim semua. Nanti aku foto semua ya, 100 orang. Mereka di luar dari Advent. Mereka tidak punya uang. Jadi mereka kami sekolahkan gratis. Jadi kau mencari kebagian berapa donatur. persen? Aku kebagian setiap bulan sedikit lah. Aku kan janda Iya, berapa syafaat, persen? bukan janda kaya aku. Yang itu kan rahasia, hanya Tuhan yang tahu. Yang penting aku. Nah, itu setiap masalahnya hari nggak Sabat. boleh Tunggu dulu. sepeser pun kamu Sebentar, terima Bang Billy. karena itu hak anak yatim. Nggak Sebentar boleh. Bang Billy. Jadi dengar dulu. Jadi setiap hari Sabat Bang Juma, anak-anak panti ini kan nggak bergereja. Jadi mereka mencari gereja, kami bawa ke Pancur Batu. Jadi saya bersedia menyiapkan telur untuk lauknya. Nah, ya nanti 100 orang mereka, kusiapkan 100 orang dari kantongku sendiri, ya menyiapkan mereka makan. Jadi mereka kami didik di sana dan kami sekolahkan gratis. Itu dia, itulah yang dikehendaki Bapa. Gitu Bang Billy, Bang Juma. Iya, tapi dan kau kan teman-teman yang lain, makan gitu. duit anak yatim. Maksudnya makan anak yatim gimana sih? Kalau aku makan duit anak yatim, nggak mungkin aku mau memberi, ya, nggak mungkin Iya aku kan, kau menyiapkan tadi makanan bilang kau mereka. kebagian Setiap hari Sabat berapa loh. persen. Setiap Kau bilang hari tadi Sabat. kau kebagian. Itu nggak boleh menurut kitab imamat. Hanya Maksudnya orang kebahagiaan membantu, orang bukan Lewi dan mendapat juga duit. anak yatim. Yo. Bang Billy, bukan kebahagiaan dapat duit malah keluar uangku Bang Billy. Bukan kebahagiaan mendapat duit aku dari panti. Apa yang ku dapat dari panti? Malah kami itu mencari donatur untuk supaya ada uang sekolahnya di sekolah Advent. Sekarang Sebenarnya mereka sekolah di Advent, kalau kami kalian membiayai. mengambil istilah perpuluhan, kalian akan kena dengan kitab Taurat. Yang berhak menerima perpuluhan itu 4 orang: Lewi, anak yatim, janda, Iya. dan orang asing. Nggak ada Iya. pendeta ataupun darmi, nggak Dengar. ada. Darmi bukan orang Lewi, darmi orang Ngapain aku dapat uang perpuluhan? si Bolga. Aku nggak dapat uang perpuluhan Bang Billy.
Yang dapat perpuluhan itu sekarang zaman modern ini pendeta, karena pendeta ini tidak bekerja, tidak boleh mereka Apalagi berbisnis pendeta, di gereja kami. waduh, pendeta Itu mengambil dia. hak anak Terserah. yatim, berat itu. Bukan Makanya mengambil, perutnya dengar gendut-gendut. dulu. Shh, enggak Pak, Bang Billy dengar, kalau di organisasi Advent ya, dia terstruktur. Yang megang bukan pendeta, tapi bendahara. Dia tidak bisa berpangkat pendeta memegang uang. Jadi kalau di Sumatera Utara ini Iya, kan ada kantor itu daerah ajaran di dari Sentral. mana? Yang megang Ajaran itu dalam Taurat. Ajaran dalam Taurat ada ya, nggak kan begitu? harus disusun. Enggak, di dalam Mana Taurat ada nggak sekarang ini, ajarannya Bang begitu? Bang Juma. Dikasih pendeta. Bang Billy. Ada nggak? Ya terserah kau. Terserah Enggak, kau mau apa kau bilang. Yang kapan penting kita pendeta melakukan menjadi Lewi? kebaikan. Kapan Kalau pendeta Tuhan menjadi nanti Lewi? Enggak boleh. Iya, kalau Tuhan nanti memasukkan kami ke penjara, ke dalam neraka, karena kami memberikan perpuluhan kami kepada kas gereja untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui pendeta, jadi itu terserah Tuhan. Mau kami dimasukkan ke neraka itu urusan kelak besok. Yang jelas kami Ya gimana selama masih di Cuma dunia kira-kira ini di melakukan neraka atau di kebaikan. surga itu nanti? Kenapa Bang Billy? Iya, yang pasti kalau misalnya ada uang dikumpulkan untuk mengajarkan orang menyembah selain daripada Elohim, Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa, ya pasti neraka lah. Mau kumpul duit Itu kan nggak kita hakim yang adil Bang Juma. Oh, enggak Yesus bisa, nanti yang enggak bisa. mengadili. Karena Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Elohim, bukan kepada yang lain. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya. Jadi perpuluhan dikumpulkan oleh Advent untuk mengajak orang menyembah Yesus itu adalah sesuatu yang sangat mungkar di hadapan Tuhan. Ya itu menurut pandangan kami sebagai seorang Muslim. Ya silakan dengan konsep agama saudara, lakum dinukum waliyadin. Dinda Ardiansa monitor. Ya, saya izin ibadah dulu, Akhi Billy, teman-teman, Bunda Vera, Siap, Gurunda. Saudara Ferry Said, Bu Darni, dan juga Saudara Chris. Siap. Dinda Inspirasi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku pun mau menyiapkan nanti malam aku ngambil bagian malam permintaan doa yang ke-7. Jadi ini di depanku lagi buku ini. Aku pun turun ya. Terima kasih ya guys. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan siapa? Ya, jangan yang menerima memberkati? perpuluhan lagi untuk dimakan ya, anak yatim. Ya, yang memberkati Tuhan siapa dulu? Kalau Yesus nggak mau lah. Kalau kami Kristen, Tuhan Yesus. Selamat siang. Ya, halo ya. Aku turun dulu Bang Kris. Bang Kris lah yang Oh, lanjut. oke Bu Darni. Bu Darni kena repot Silakan, juga. Bu Darni. Saya mau bertanya ini. Oh, ini nggak mau Kebetulan diskusi, Bang ada- Kris. Nggak mau diskusi. Kebetulan ada Bro Billy di sini. Nggak mau diskusi apa mau cuman tanya aja? Nggak mau diskusi berarti ya? Iya, saya bertanya dulu dong. Nggak berarti nggak berani diskusi. Sepakat dulu kita. Iya, diskusi dong. Oh, kalau diskusi berarti berani bertanya, berani bertanya, berani ditanya, itu diskusi. Siap. Oke, temanya apa dulu? Silakan tentukan tema. Temanya Saya mau tentukan. bertanya Prolog. tentang sunat. Katanya diskusi. Iya, tentang sunat. Kalau diskusi berarti prolog dulu. Silakan. Saya mau bertanya. Kebetulan di sini ada Bro Billy. Kebetulan. Ini apa sih? Ini orang ngerti diskusi nggak? Anda mau Iya, cuma saya mau bertanya doang atau mau diskusi? Kalau mau bertanya doang berarti bukan diskusi namanya. Ya, oke, kita mulai ya. Kita bahas tentang sunat ya. Ya silakan sama Bang Billy berarti. Ya, sama kau juga, sama kalian juga. Kok jadi tawuran gini? Diskusi model tawuran gitu Enggak. maksudnya? Tenang dulu. Ini kok kayak takut lo gitu. Loh, nggak takut. Enggak takut gini loh. Kalau diskusi itu pakai prolog, pakai data, open cam, itu namanya diskusi, Bro. Tapi kalau nggak berani diskusi berarti kau cuman tanya aja. Kalau cuman tanya ya monggo, tapi intinya kau nggak berani diskusi. Sepakat dulu kita. Ya, oke, aku tanya aja, oke. Berarti nggak berani diskusi. Iya, terserah. Oke, Ya kan udah, silakan kebetulan Bang Billy. ada- Silakan, dia nggak berani diskusi, Bang Billy. Bang Silakan. Ardi, aku tanya dulu. Anda sunat nggak? Satu pertanyaan kau tanya, nanti saya tanya balik satu pertanyaan juga, oke? Ya, oke. Tuh, Sunat biar nggak? adil. Ya biar adil. Pertanyaanmu adalah, Ardi kau sunat nggak? Jawaban saya adalah sunat. Oke, saya ganti balik tanya ya. Sabar dulu, saya mau selesai. Loh, udah biar adil loh.
Saya mau tanya Bang Billy. Lo Bang nggak Billy, bisa, Bang Billy. jawab dulu. Gantian satu-satu Kok- kita. Kok takut? Sabar dulu. Sabar Lo kok dulu, takut sabar. ditanya? Kenapa takut ditanya? Sabar dulu, coba. Lo Bro kok Billy, tanya? Bro Kok takut Billy. ditanya? Lo enggak? Kenapa Billy, takut monitor. ditanya? Enggak, kenapa takut ditanya? Enggak, coba sabar dulu. Oke, Coba, Bro sekarang Billy. pertanyaan saya adalah, oke ya, Billy. pertanyaan saya, sabar Kok dulu, sih? sabar. Bang Billy Tenang, nggak tenang. mau ngomong gimana sih? Tenang Sabar, dulu, Bang. Sabarlah. Tanya Bang Kris, Billy tenang dulu, Bang Kris. Bang Kris, tenang dulu ya. Sabar ya. Kau kan Sabar udah dulu. bertanya saya satu, ya kan? Kau sudah bertanya saya satu, saya sudah menjawab pertanyaanmu. Ada Tadi berjanji satu korelasinya pertanyaan, sama satu kali jawaban, Yahudi. dibalik Coba, satu Bang. pertanyaan, satu kali jawaban. Betul begitu, host ya? Monitor Bang Billy. Betul ya? coba. Betul, host? Sabar, saya mau bertanya ke Betul, Billy betul, dulu. Bang, Sabar betul. dulu. Nah betul, oke. Nah, sekarang saya tanya satu, kan kau udah tanya satu. Ardi, apakah kau sunat? Aku jawab, aku sunat. Nah sekarang saya tanya satu. Satu Coba, Bang dulu. Billy. Ya, diam Sabar aja, dulu, Bang. sabar. Aku Tenang, ngomong tenang, sama tenang Bang dulu, Billy tenang, sama. tenang dulu, Bang. Tenang, Loh, tenang, kok Bang. takut gimana sih? Loh, saya mau tanya ini, saya mau tanya. Ini waktu saya Ayo, bertanya. ganti-gantian. Gantian, Bang biar Billy, saya enak. tanya, Bang. Gantian dulu, nah, diem dulu ya kan. Oke. Gantian dulu. Pertanyaan saya simpel kok. Oke ya. Pertanyaan saya simpel. Yesus. Ini siapa sih? Oke ya, oke. Di mute dulu Bang Love. Siapa ini Bang Love? Di mute dulu. Oke ya. Sekarang gantian. Oke, gantian saya tanya. Saya belum selesai. Yesus itu bersunat. Yesus itu sunat pada hari ke-8. Oke. Yesus sunat pada hari ke-8. Paulus Oke, kau sunat mengatakan, hari keberapa? Paulus Kau sunat sabar hari dulu. Kau sunat Tenang, hari tenang, keberapa? tenang Oke, dulu, Billy. Billy, tenang bro. Kan orang Yahudi. Sabar Coba dulu bro. jelaskan, Billy, Gantian sunat hari keberapa, Pak? bro. Gantian, saya Enggak, tanya kita satu bro. konfirmasi ke Ya saya tanya satu, sabar dulu. Kita konfirmasi ke Billy Sabar dulu dulu, dong. tenang. Kenapa kok takut ditanya Bang Kris? Kenapa? Saya konfirmasi. Enggak, kenapa kok takut ditanya? Iya, saya dengar. Iya. Tuh, dikelarin dulu Bang Kris, dikelarin dulu. Saya kelarin dulu Bang Makanya Kris. saya belum selesai. Saya Ardi kelarin ngomong dulu. Udah. Kau udah bertanya ke saya. Tadi pertanyaan Anda ke saya adalah, apakah kau sunat Ardiansah? Jawaban saya sunat. Nah, udah saya jawab. Nah, sekarang gantian saya tanya. Sabar dulu, Bang. Tenang dulu, Bang. Ini hari keberapa? Tenang dulu, Bang. Tenang dulu, Bang. Waduh, nggak bisa diskusi nih orang. Ini orang gimana sih? Loh, Ya, saya sabar selesaikan dulu, Bang. loh. Sabar dulu, Bang. Satu pertanyaan satu, Bang. Nanti kalau mau diselesaikan nanti. Saya juga satu pertanyaan kok. Saya juga satu pertanyaan satu sama, ya kan? Sama juga. Sabar dulu, Bang. Ya, sabar dulu, Bang. Oke. Yesus bersunat pada hari ke-8. Oke. Pertanyaan saya, Yesus kan Tuhan. Pertanyaan saya, siapakah yang menyunat Tuhan? Jawab. Simon, oke sudah saya lagi selesaikan. Kau kan jawabnya tadi begitu aja. Oke, silakan. Oke, menurut Berarti Simon Billy ya, kan- Simon ya. Nggak apa-apa. Nanti kita tanya datanya ya. Oke, lanjut. Pak, kejar dulu datanya. Simon, coba Bro Billy, Iya. menurut Datanya hukum Taurat mana, disunat Bro? hari keberapa? Datanya mana, Bro? Menurut Bro, hukum Taurat siapa datanya yang- mana, Bro? Sabar dulu dong. Simon, katanya Simon. Katanya Simon. Kalau kau bertanya tentang pribadiku, kau nggak perlu data. Kenapa? Masa saya harus menunjukkan nonotnya di sini? Kan nggak mungkin. Gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, kalau Simon, kalau emang Simon menyunat Tuhan, mana datanya Simon menyunat Tuhan? Di mana? Coba Bro Billy. Menurut hukum Taurat Enggak, jawab dulu, Bang. Enggak bisa. Jawab dulu, Bang. sunat itu Iya, jawab dulu, Bang. Di mana datanya Simon menyunat Yesus? Di mana datanya? kebetulan ada Yahudi di sini. Iya, di mana Simon menyunat Yesus? Di mana? Takut Ardi katanya. Waduh, nih orang nggak niat diskusi nih orang. Nih orang niatnya Saya menghujat selesaikan ini. dulu. Nih orang Bukan niatnya menghujat menghujat. loh. Ya udah jawab aja, Bang. Jawab aja. Di mana datanya? Pakai data dong. Kebetulan Kalau kau menuntut aku data, masa aku harus open cam? Kan nggak mungkin gitu loh. Kau kan tanya pribadiku. Nah, sekarang aku tanya, Yesus ini yang nyunat siapa? Jawab dulu. ya nggak usah kau pakai data. Aku tanya si
Ya jawab Ini aja. dulu, ya jawab dulu, jawab. Mana datamu? Kok takut kau Ardi? Aduh, gimana? Oke, Bang Billy, menurut hukum Taurat sunat itu hari ke... Coba Bang Billy, sunat hari keberapa? Hari ke-8 syariat Iya, Anda atau halakah bagi Bani Israel. Oke. Ardi sunat hari keberapa? Saya SMP sunat, kenapa emang? Oh, SMP, SD kelas 6, SD kelas 6. Sorry. Kelas SD kelas 6. 6. Kenapa emang? Lah menurut Ada hukum masalah. Taurat hari ke-8 loh, Bro. Lah, itu kan hukum Taurat orang Yahudi. Itu buat orang Yahudi. Tapi kita lihat faktanya bahwa Ismail itu nama yang diberikan oleh Tuhan disunat umur 13 tahun. Artinya orang-orang yang mengikuti Ismail Nabi Muhammad ke atas ya, itu adalah orang-orang yang mengikuti syariat umur sunat daripada Ismail, bukan Ishak. Lanjut. Nah, Saya tuh. tahu. Udah Itu dijawab. dia. Sekarang pertanyaan saya, sekarang gantian. Udah dijawab. Sekarang, Sabar dulu. sabar. Sekarang tunjukkan bahwasanya Simon yang menyunat Yesus. Tunjukkan. Mana Sabar datanya? Mana datanya? Nggak bisa. Nggak bisa, bro. Datanya dulu, bro. Dulu sama. Kalau mau diskusi enak. Kalau mau diskusi enak, jangan nyerocos. Datanya dulu mana, bro? Ya, kau yang Bahwasanya ngomong Simon yang menyunat Yesus di mana? sabar dulu, sabar. Iya, sabar, bro, sabar. Mana Simon menyunat Tuhan? Mana datanya Simon menyunat Tuhan? Tadi Enggak, kan gini aja, kalau nggak ada bilang aja ternyata saya salah. Itu Iya, cuman gitu. ya, konfirmasi itu cuman dulu, Bro. prasangka saya aja. Betul. Oke, Bro. Billy. Kalau nggak ada datanya, ya bilang aja saya ngawur, Bro Ardi, gitu aja. Enggak, sini kan kebetulan Ya bilang aja saya ngawur, Bro Ardi, gitu loh. di sini kan kebetulan ada Billy. Iya, bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan, ini kebaikan. Dulu Makanya kejar kita dulu konfirmasi. Simeon itu di mana datanya? Di mana Kalau nggak ada, datanya? oh sorry saya salah gitu. Nah, iya. Heeh. Ada datanya di Matius, ada. Sabar dulu, sabar. Di Matius berapa? Matius berapa? Tenang Matius dulu, berapa? sabar. Matius berapa? Sabar dulu, saya mau tanya Matius Billy berapa? dulu. Matius berapa? Sabar dulu, saya tanya Nggak Billy. bisa. Matius berapa? Saya kejar dulu, bro. Kok takut? Matius berapa lo? Kenapa kok takut? Yang takut Kok itu takut? justru yang Takut menarasikan bentrok sama sesuatu tapi tidak bisa membuktikan. Itu harusnya yang takut itu kalau orang waras gitu. Kalau orang waras gitu, bro. Yang takut itu orang berkata, orang mengatakan sesuatu tapi dia nggak bisa membuktikan. Nah, itu yang takut harusnya. Kau kan bilang ikuti. Ya di mana datanya si Matius sabar berapa? dulu. Matius berapa? Nggak bisa. Kalau kena Ardiansa sampai kiamat kurang 2 hari, saya nggak akan turunkan kamu. Itu Saya kan akan kejar model- kamu. Iya, saya kejar kamu terus. Heeh. model mutar. Iya, jawab dulu. Jawab dulu. Oke, Jawab dulu di Matius berapa Simon menyunat Yesus? itu kan untuk Israel. Di mana Simon menyunat Yesus? Oke, itu kan Simon Di mana? menyunat Tuhan, Bang. Simon atau Simeon menyunat Tuhan di mana? sabar dulu. Di mana datanya? Nggak bisa sabar. Saya udah sabar dari tadi. Ini sabar loh ini saya nih. Ya, Matius berapa, bro? Sini kan ada Billy. Matius berapa? Ya sabar, jangan di. Enggak, Matius berapa? Nggak bisa. Aku tahu Bang Billy di arah mau kemana. Aku tahu Bang Billy. Heeh. Ya udah ya mana datanya Simeon menyunat Yesus mana? Nggak bisa, bro. Kalau kena Ardiansa, selama Ardiansa jadi moderator, Ardiansa akan Ya kan? akan jadi tukang mute gitu loh. Akan jadi majikan di sini. Iya, akan jadi tukang mute, betul. Kalau teman-teman Kristen nganggap saya Ayo tukang dong, mute, ayo dong gantian. Tadi kan Anda bertanya sudah dijawab. Balik lagi bertanya, datanya Simeon itu di mana menyunat Yesus? Masa Tuhan disunat sama jemaat sama apa umatnya? Nggak mungkin dong. iya. Oke, tadi kan Billy. Matius berapa, Sabar bro? dulu. Selesaikan dulu. Nggak bisa, Matius berapa, bro? Berarti tak. Nggak bisa, bro. Matius berapa dulu? Jadi gini ya, aneh bin ajaib. Tuhan
disunat sama umatnya. Itu nggak Iya. anjay, nggak masuk Tapi si akal. Billy juga takut loh. Kok bisa Simeon ya Bang Bill ya? Bentrok sama Kok bisa takut. Simeon? Ya udah, lu tunjukin aja datanya Simeon atau Simeone Inzaghi pernah menyunat Yesus di mana. Jadi kita teredukasi. Aku belum tahu loh soal yang nyunat Yesus itu adalah Simon atau Simeon. Nggak ngerti lah aku. Ini Simon mana ini? Simon Petrus atau Simon dari kiri ini? Yang mana ini yang nyunat Yesus ini? Simone Inzaghi pelatih Inter Milan. Aduh, ya Allah. Dia sedang lihat di Google, dia sedang mencari data-data eksternal. Iya, coba tunjukkan ke saya bahwasanya itu. Silakan. Sabar dulu, sabar. Iya, di mana Matius berapa, Dulu Bro? pertanyaan saya. Sabar dulu. Enggak, Matius berapa, Bro? Oke, menurut Bang Billy. Matius berapa? Nggak bisa, Bro. Nggak bisa kemana-mana. Selama Ardian saya jadi moderator. Selesaikan dulu. Nggak bisa, Bro. Udah satu-satu kita, gantian. Berapa poinnya Nggak loh? bisa, saya kejar. Nggak bisa, sampai kiamat saya kejar. Udah Sampai gini aja Bang, kiamat. siapa namanya? Biar dapat poin. Bang Kris, bilang aja maaf aku salah gitu. Ternyata nggak ada tertulis gitu. Baru kita lanjut. Minta maaf dulu, Ada. bilang aja, maaf Bang Ardiansa, aku ngawur gitu. Coba bilang aja, aku ngawur tadi, bilang gitu. Akuin dulu kalau ngawur. Akuin dulu kalau ngawur, Bang. Selesaikan sholatnya dulu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, susah, Bang. Di room ini susah. Di room ini tukang mute gitu loh. Susah ngomong. Kalau diskusinya nggak teratur, ini tukang mute ini main terus ini sampai kiamat ini. Iya, Bagaimana serius. Billy? Dan suaramu nggak Benar bakal lah. kedengeran gitu loh. Suaramu nggak bisa, susah dibilangin susah kok. Yang benar yang mana Nggak nih? bisa, susah. Matius berapa? Jawab dulu Matius berapa? Tadi kau mengatakan di Matius, Simon menyunat Yesus. Di mana ayatnya? Coba tunjukkan. Kita diskusi ilmiah aja. Gini loh, kalau Anda bisa diatur gitu kan. Kalau kau bisa diatur, santai orangnya gitu kan. Oke Ardiansa, aku tunjukkan Matius pasal ini, ayat ini. Itu tertulis bahwasanya Simon lah yang telah menyunat Yesus. Nah gitu, itu keren gitu kan. Oke Bang Kris, saya pasti gitu. Saya pasti terima. Bang Billy ini tahu kok karakter saya. Tahu kok. Iya, makanya Saya diskusi sama Jack Cita juga nggak pernah nge-mute sama sekali. Betul nggak Bang Bil? Nggak pernah saya nge-mute. sabar dulu. Iya di Matius berapa? Jawab dulu, Matius berapa? Gini. Nggak bisa begini, Matius. Selesaikan Nggak bisa dulu. begini, Matius. Nggak dapat kalau Matius gini berapa? Nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Susah. Di room ini tuh susah gitu loh. Thank you yang udah ngasih gift. Susah di room ini gitu loh. Kalau kau nggak bisa diatur ya susah gitu loh, Bro. Sudah. Iya, diakui dulu. Matius berapa? Selesaikan dulu sama Billy. Iya, Sabar. Matius berapa? Sabar dulu. Saya Matius, selesaikan iya, sama- Matius berapa, Bro? Matius. Oke, Matius berapa? Ya, jangan. Pasal berapa? Gimana? Matius pasal berapa, Bro? Nggak ada bro, gua udah belajarin itu. Gua barusan gua cari juga nggak ada itu. Simeon atau Simon menyunat Yesus, karena nggak mungkin lah Tuhan disunat orang. Iya, makanya itu, Bang Bil. Ada lagi Tuhan dibaptis orang gitu loh. Tuhan dibaptis bukan Tuhan. Nah, yang Tuhan siapa ini, Bang Bil? Coba. Tuhan dibaptis orang. Tuhan disunat orang. Nah, yang Tuhan ini yang orang apa yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Billy aja. Ya di mana Matius berapa? Jawab sama Billy, sabar. Iya, Matius berapa? Nggak bisa, Bro. Sampai kiamat nggak bisa. Tenang aja. Yang benar ini. Nggak bisa sampai kiamat, sampai jam 7 malam saya akan mute terus kalau kamu nggak jawab. Iya, biar kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Iya, biar kelihatan kalau kamu nggak bisa jawab. Betul. Sepakat saya. Makanya jangan mute dong. Kok takut sih gimana? Sabar, coba. Ini room diskusi, Bro. Ini bukan room anak kecil gitu Iya. loh. Ini room diskusi bukan room anak kecil. Ya. Tahu.
Ya kalau gitu dijawab dulu pertanyaannya. Dijawab dulu. Matius berapa, Bro? Matius berapa? Sabar dulu. Iya, Coba, Bro, dulu. oke. Aku sabar ya. Aku nunggu Matius berapa. Silakan dicari dulu Matius berapa. Matius berapa? Coba Bang Billy, Bang. Iya, coba Matius berapa? Matius? Ini aja dulu. Enggak, Matius berapa, Bro? Enggak bisa. Susah, Bro. Nge-mute terus ini tanganku nih nge-mute terus. Susah. Enggak, Nggak Bang Kris coba aja dicari dulu bukti tekstualnya. Coba jadi kita bisa teredukasi juga. Oh, Yesus itu Tuhan Yesus itu disunat oleh Simon yaitu umatnya. Coba. Iya. Dibuktikan dulu gitu loh. Simon menyunat Yesus itu di mana tertulisnya. Kalau udah dijawab, oke aku clear gitu loh. Clear aku, oke silahkan lanjut. Nah, kan gitu. Kan enak kan? Betul nggak Bang Bil? Enak loh. Silahkan cari datanya dulu. Atau tanya Roh Kudusmu lah. Kalau katanya kau punya Roh Kudus. Itu datanya tidak kabur. ada di dalam kitab. Ya, nggak ada dalam kitab. Itu adanya di dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja itu. Dalam kitab nggak ada. Makanya malu dia. Tadi dia bilangnya di Matius loh, Bang Bil. Iya, itu memang debator-debator Kristen yang tidak teredukasi secara baik di dalam apologet itu semua yang dikatakan itu spekulasi hasil ngomong dulu baru mikir, terlambat. Jadi kan tadi ngomong dulu, mikirnya belakangan, jadi begitu. Halo, Halo. Halo. halo, Yesus luar biasa. Halo. Halo juga. Ada perlu apa Yesus luar biasa? Ada perlu apa Ya, Yesus? kalian tanya-tanya Yesus sunat ada. Ada ayatnya. Mana saya mau lawan tuh Aponov? Bukan Ya. itu pertanyaannya. Memang ada ayatnya. Yang menyunatnya siapa ya namanya yang nyunat? Namanya Moel. Kalau Di Lukas 1:21. Oke, Lukas coba 1 dibuka. gitu dong. Baca. Lukas 1. Namanya Moel. Sejarah Iya, Yahudi. sabar. Sabar dulu, Bang. Lukas 1:21. Ya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Mana? Saya sudah baca, Pak. Ayat 1:22 atau 21 itu. Moel namanya, Pak. Nih, aku open cam ya. Kalau nggak percaya, itu dipikir aku bukan bohong. nama dodol. Mohel itu orang yang kalau orang Yahudi tradisinya disunat oleh salah satu Saya yang punya jabatan yang kitab, Pak, bukan kalian. Saya yang jelaskan. ya nggak ada tadi nama Mohel nggak Nggak ada. ada Moel, nggak ada Saya Moel. baca datanya, Pak. Nih, Orang aku Yahudi. buka ya. Aku baca ya. Nggak ada namanya Mohel. Mohel itu Kita Mohel baca dulu, Bang Bil. Ya, baca terus, Pak. Adriansa. Satu ya, Mohel baca itu terus. profesi orang yang Orang disunat secara Yahudi. pokoknya itu datanya ada. Mana Yang mana Moel? namanya nggak ada Mohel. Mana Moel? Sejarah itu, Pak, sejarah Yahudi, Pak. Loh enggak. Ya Loh, kok Yahudi? astaga, lu jangan so tau deh Yahudi dah. Ada di sini ada Yahudi. Ya. Ada Yesus orang Yahudi, Rasulullah orang Yahudi, Pak. Mohel itu adalah profesi penyunat dengan secara tradisi Yahudi atau syariat Yahudi. Itu namanya Mohel. Kalau di Betawi bengkong. Nah, Wah, kita baca begitu. dulu Bang Bil ya. Kita baca dulu ya. Ini adalah data dari dia. Lukas 1:21 ya. Kita check out. Sementara itu
Orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Mana Moel? Mana Mohel? Momot kali momot. Mana? Mana? Hei. Woi, Mohel mana Mohel? Wah, Ngarang ini loh. aja. Ngarang. Tapi benar Adrian, saya itu informasi dari dia benar. Jadi orang Yahudi itu disunat nggak boleh pakai dengan dokter, nggak boleh, harus dengan, kalau di Islam ada ya orang yang nyunatin kayak gitu. Iya, tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Iya. siapa nama orang yang menyunat? Tuhan tidak ada perintah sunat, Nabi tidak sunat. Ya, waduh, marah-marah di. Bukan, jauh dulu. Enggak, kita kejar dulu dong, mana nama Mohel, jangan ngarang, jangan menambah-nambahi kitab, Itu jawaban saya. jangan Lukas menambah-nambahi satu? kitab Tuhanmu. Kan kalian mau terima atau tidak, itu jawaban saya. Nggak ada. Iya, di nggak sana ada Mohel. tertulis namanya Mohel, dodol. Aduh. Nabi tidak disunat. Ini nggak ada tertulis Moel, Bang. Nggak ada di sini Moel, nggak ada. Tertulis Moel Moel. Mungkin ada, datanya aja, datanya kan gagal ya. Ternyata nggak ada Mohel di situ tertulis. Nggak gini. Mana? Aduh, mana datanya nggak ada Mana tulisan Mohel? Moel? Mana? Ini loh, Lukas 1, 21, 22. Ini nggak ada. Buka aja, buka Adriansa, buka di open cam, jadi lihat ada nggak Mohel. Ini udah ke open cam nih, Bang Bil. Iya, Ini orang. udah terang itu Bang Ardi. Lukas 1, jawaban saya, Pak. 21 Kalian sampai 22 mau Pak terima, ya. Di mana? Di mana tertulis Moel, di mana? Tertulis Moelnya di mana? Lukas 1 katanya Lukas 1, 21, 22. Nggak ada di sini. Mohel itu, Pak. Mana tertulis, coba kau baca. Coba kau baca Lukas 1, 21, 22. Coba silakan baca, Bang. Sudah saya baca, Pak. Ya, coba Banyak diulangi lagi. tertulis kata Coba sunat, ini kau baca Pak. ini. Alkitab sekarang bukan ayat 1928 Alkitab jam pakai itu, Pak ya. Loh, enggak, ini bukan 1928 ini. Gimana? Alkitab Iya, itu ada ini. jawaban saya, Pak. Yesus disunat. Ya, orang Yahudi. Semua orang Yahudi disunat, Pak. Enggak, katanya Lukas 1 ayat Semua 21, orang Yahudi 22. disunat, Pak. Sabar, tenang Bang. Oke, itu jawaban saya. Tenang Bang, tenang Siapa dulu yang Bang. suruh kamu sunat di Alkitab? Tidak Tenang perintah dulu sunat, Bang. siapa yang Tenang, suruh? sabar dulu Bang. Sabar dulu ya Jawab dulu, Bang. siapa yang suruh kamu sunat? Di Lukas 1 nomor Iya, itu 21 jawaban sampai saya, Pak. 22 enggak Orang ada Yahudi tertulis semua- Moel di sini, enggak ada. Enggak ada tertulis Moel, Bang. Di mana tertulis Moel? Orang Yahudi semua disunat, tradisi Yahudi. Enggak, saya enggak Jawaban tanya saya, itu. Pak. Di mana tertulisnya, di Siapa mana? yang suruh kamu sunat? Aduh, kok malah Siapa marah-marah yang ini ya. Udah turunin aja, nggak berkelas, Enggak bego. kelas ini orang. Katanya di sini, aku tadi sempat bangga loh. Gitu loh.